teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Leo di WMW atau yang biasa kita ketahui dengan nama Warta Media Wijaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar MBKM. Jadi kita udah tahu ya, kurikulum kita ini sudah berubah menjadi MBKM. Jadi begitu banyak program-program kerja yang pastinya sangat mendukung dan memotivasi mahasiswa untuk terus maju. Nah, sebelum kita mengetahui nih soal MBKM, kita juga nantinya akan melihat kilas balik dari kegiatan-kegiatan apa saja sih yang sudah dilaksanakan oleh Universitas Wijaya Kusuma Surabaya selama bulan Mei lalu. Berikut langsung saja kita akan mengulik informasi-informasi mengenai program kerjanya MBKM. Nah, dalam pengulikan informasi ini kita akan membahas kurang lebih ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 program kerjanya, yaitu yang pertama Kewirausahaan Merdeka yang pada kesempatan kali ini di-PIC oleh Bapak Riki Angga Ariska SEMAK. Juga ada Kampus Mengajar, itu di-PIC oleh Bu Erlin Katikasari, dan juga di PMMDN atau yang biasa kita sebut juga Pertukaran Mahasiswa Merdeka, ada Bu Fadila. Kemudian yang terakhir ada MSIB, yaitu Magang Studi Independen Bersertifikat yang di-PIC oleh Bu Frismelia Selviana, maaf. Dan juga informasi yang kita berikan ini adalah informasi yang langsung datang dari ahlinya atau dari PIC tersebut. Jadi teman-teman mungkin juga sangat berminat untuk mengikuti kegiatan tersebut, jadi langsung aja dicermati informasi yang kita berikan ini. Dan yang pertama langsung saja kita cari tahu bersama informasi mengenai Kewirausahaan Merdeka. Dan saat ini di lokasi yang lainnya nih ada Kevin dan juga Pak Riki. Nah, langsung saja saya lempar ke Kevin untuk menginformasikan informasi Kewirausahaan Merdeka. Kevin. Halo teman-teman semuanya, saat ini saya sedang bersama dengan Pak Riki. Pak Riki adalah PIC program MBKM, program kewirausahaan teman-teman. Jadi langsung aja kita akan tanya-tanya. Mungkin Pak Riki bisa menjelaskan ini Pak, apa sih program kewirausahaan itu? Oke, sebelumnya saya perkenalan dulu ya, karena kalau katanya nggak kenal itu maka tak sayang ya. Makanya saya harus kenalan biar disayang semua orang gitu. Jadi sudah disebutkan, saya Riki Angga Ariska, saya sebagai dosen di akuntansi, lebih mengarah ke manajemen dan bisnis kewirausahaan saya biasanya. Kemudian saya juga diamanati untuk menjadi ketua pusat studi kewirausahaan, dan di pusat studi kewirausahaan itu kita juga ada program namanya inkubator bisnis, dan saya di sana sebagai manajernya juga. Jadi seperti itu. Mungkin bisa dijelasin sih Pak, MBKM program kewirausahaan itu seperti apa Pak? Oke. Terkait dengan MBKM, karena kewirausahaan itu kan salah satu dari, kalau nggak salah 8 atau 9 poin-poin yang ada di MBKM ya. Jadi di MBKM untuk kewirausahaan itu beberapa bulan ini, 2 bulan ini itu ada tiga program dari kementerian. Jadi ada program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW, kemudian satunya lagi ada inovasi mahasiswa wirausaha digital ya. Jadi 2 itu. Kemudian ada lagi satunya itu program terkait dengan wirausaha merdeka. Jadi kalau dikaitkan dengan MBKM itu nanti di kewirausahaan itu sebenarnya hampir sama seperti salah satu elemen di MBKM yaitu pertukaran mahasiswa. Jadi nanti itu di kewirausahaan nanti akan ada sebuah proyek atau mungkin nanti ada mata kuliah nantinya. Kemudian nanti dari mata kuliah itu nanti bisa dikonversi menjadi SKS. Sehingga ada yang program yang wirausaha merdeka itu satu kegiatan itu bisa sampai 20 SKS yang dikonversikan. Jadi ikut satu program itu sudah dapat 20 SKS, jadi tidak mengambil mata kuliah yang lainnya. Jadi satu program itu nanti bisa seperti itu. Itu untuk yang untuk yang flagship ya, atau yang dari kementerian. Sebenarnya ada lagi untuk yang MBKM secara mandiri, itu mungkin nanti dilakukan oleh seperti inkubator bisnis. Tapi untuk di WKS kita masih belum ngarah ke sana. Masih menyusun untuk adanya MBKM mandiri. Terus untuk teman-teman mahasiswa nih Pak,
Apa aja sih Pak syarat-syaratnya untuk mengikuti program MBKM tersebut? Oke, kalau untuk MBKM yang flagship di kementerian itu syaratnya adalah mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif. Jadi antara semester 2 sampai dengan semester 6. Nah, jadi kenapa semester 6? Karena programnya itu biasanya itu 6 bulan ke atas. Satu semester ya Pak? Ya, hampir satu semester. Sehingga kalau di semester 7 nanti takutnya nanti dia semester 7 ada yang sudah lulus, ada yang persiapan skripsi dan sebagainya. Kemudian punya yang pasti karena kewirausahaan pasti punya ide bisnis kewirausahaan. Ide bisnis kewirausahaan yang punya prospek bagus depannya. Kemudian kalau sekarang lebih dipermudah ya, kalau yang semester lalu atau tahun lalu itu persyaratannya untuk kewirausahaan itu harus usahanya sudah berjalan 6 bulan minimal. Itu yang tahun kemarin. Pada tahun ini itu lebih mudah lagi. Jadi cukup punya ide bisnis dan punya contoh produk. Nah, jadi misalkan ya ada salah satu mahasiswa, dia punya ide bisnis kemudian punya satu contoh produk aja, itu sudah bisa didaftarkan. Karena itu salah satu persyaratannya itu nanti upload foto atau gambar atau desain dari salah satu contoh produk. Jadi dalam bentuk itu ya Pak, masih dalam ide bisnis itu bisa didaftarkan. Asalkan ada contoh produknya. Dan juga ada prototipe ya produknya. Ya, prototipe. Kalau dari teknik kan bahasanya prototipe. Lupa contoh produk. Kemudian per tim, biasanya per tim. Untuk kewirausahaan itu beda dengan MBKM yang lainnya ya, kayak kampus mengajar atau pertukaran mahasiswa magang itu kan perorangan. Kalau kewirausahaan itu mereka tim, ya, 3 sampai 5 orang. Dan itu disarankan dari kementerian kalau kewirausahaan itu timnya itu paling bagus itu lintas prodi. Lintas prodi ya. Kenapa sih lintas prodi? Karena bisnis itu kan banyak hal kan ya, nggak hanya terkait dengan pemasaran aja kan, nggak terkait dengan produksi, tapi terkait dengan desain untuk packagingnya. Terus pasti sekarang sudah era digital, semuanya sudah mengarah ke website, punya aplikasi dan sebagainya. Itu kan ada istilahnya mencakup banyak jurusan seperti mendesain untuk user interface-nya. Itu kan teknik pasti paham ya? Informatika ya? Apalagi informatika. Nah, kan pasti ada user interface sama user experience ya. Nah, itu kan juga butuh teman-teman yang dari teknik. Nah, kemudian misalkan produknya itu herbal atau kesehatan. Nah, berarti kan butuh orang yang background-nya di medis atau di bidang pertanian. Jadi memang disarankan itu untuk lintas prodi. Itu yang disarankan ya Pak? Ya, yang disarankan. Tapi apabila untuk timnya dari satu prodi itu gimana Pak? Gak apa-apa sebenarnya. Cuman ya itu tadi untuk lebih kayanya lagi kan lintas prodi ya, karena ada yang handle bagian pemasaran sendiri, ada yang handle aplikasi, ada yang handle untuk kualitas produknya gitu. Tapi kalau untuk misalkan hanya satu prodi ya, misalkan dari teknik sendiri atau dari FED sendiri gitu ya, itu nggak masalah asalkan dari beberapa anggota mereka itu ada yang bisa IT, ada yang harus bisa pemasaran digital, sehingga untuk pelaksananya nanti gampang karena ini bisnis bukan jadi harus banyak berorientasi dengan keuntungan ya pastinya ya. Ya ujung-ujungnya ya cuan kan, ujung-ujungnya cuan gitu. Jadi bisnis itu memang ujung-ujungnya cuan, tapi ya kita nggak bisa nggak terlalu fokus ke sana karena kalau sekarang itu trennya, kalau menurut saya, analisis saya itu kita harus ngerti konsumen dulu. Setelah kita tahu konsumen kebutuhannya apa, kita hadir dengan produk yang bisa memberikan mereka solusi, kemudian solusi terpecahkan, mereka jadi konsumen kita, itu nanti mereka akan bakal loyal. Jadi akan apapun yang kita buat nanti mereka akan membeli. Nah, itu nanti cuannya munculnya di situ. Jadi sekarang fokusnya ke sana. Fokusnya di produknya. Iya, jadi membangun dulu dari produknya dulu sampai dengan benar-benar matang, kemudian muncul trust atau kepercayaan dari konsumen, baru nanti konsumen itu mulai beli itu satu ya. Kalau misalkan dia ngomong ke temennya, atau misalnya ke pacarnya, dari produk ini lo bagus ini, akhirnya nyebar lagi. Kemudian merasakan lagi yang semuanya, oh iya produknya bagus, akhirnya
lari ke media sosial, lari ke apa itu review atau sekarang apa ya bahasa kerennya spill dong, spill bareng itu ada beda. Iya. Terus itu Pak, untuk tanggal pendaftaran dari MBKM ini kapan aja Pak? Oke, kalau untuk yang P2MW itu sudah selesai. Jadi yang batasnya 31 Mei kemarin. Iya, Pak. Kalau yang IWDM yang kewirausahaan yang berbentuk digital itu sampai 30 Juni nanti. Sampai 31 Juni ya Pak? 31 Juni. Oke. 30 toh? Juni kan 30. Oh iya 30 Pak. Ya, 30 atau 31? Ya, Jadi sekitar itulah. itu lah ya. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri di kalender ya. Pokoknya akhir Juni untuk yang Oh. IWDM atau Inovasi Wirausaha Digital Merdeka seperti itu. Jadi teman-teman yang mau mendaftar bisa mendaftar yang di itu ya Pak. Ya. Itu mungkin yang terakhir nih Pak, untuk pesan-pesan buat mahasiswa nih biar tertarik untuk join ke kegiatan MBKM ini. Oke. Untuk semuanya para mahasiswa, saya lebih suka sebut teman-teman ya, biar saya lebih Biar lebih akrab ya Pak ya. iya lebih mudah lagi juga. Karena saya tipenya itu suka menunda tua. Jadi bukan menolak tua ya, saya Memperpanjang kemudaan. menunda tua. Jadi untuk kalian yang punya ide bisnis, yang bingung caranya gimana saya mau melangkah awalnya, persiapan saya seperti apa dan sebagainya, itu nggak usah khawatir karena di kampus kita sendiri itu sudah ada inkubator bisnis dan para tim yang ada di dalam inkubator bisnis itu semua orang-orang yang sudah punya bisnis dan sudah pengalaman, sehingga nanti ada ingin konsultasi itu kita sangat membuka pintu terbuka. Jadi nggak usah bingung, bisa ikut di inkubator bisnis dulu, kemudian baru nanti lompatan keduanya nanti ikut ke program-program MBKM. MBKM dari kementerian Ya, kementerian dari kementerian, karena benefitnya ya buat kalian ya tadi bisa punya produk, kemudian bisa dikonversikan SKS, kemudian bisa menambah channel dan ilmunya relasi ya Pak. ya ilmunya juga semakin banyak karena kan dari berbagai macam latar belakang. Ya, jadi itu. Jadi aktivitas yang sudah kita lakukan di kewirausahaan itu ada inkubasi bisnis, kemudian MBKM, program-program dari Kemendikbud atau kementerian. Jadi kalau terkait dengan kewirausahaan itu tidak hanya Kemendikbud aja. Jadi ada yang dari Kemenkominfo. Nah, kemudian ada juga dari Kementerian UKM. Jadi banyak nanti kegiatan yang bisa link nanti. Dan yang terbaru tadi saya baru lihat di Instagram di akunnya Koridor Coworking Space. Koridor Space. Ya, Koridor Coworking Space itu adalah salah satu tempat di mana para startup Surabaya itu diberi ruangan oleh Pemkot. Itu letaknya di Siola. Oke. Nah, jadi itu ada namanya coworking space. Itu tempat para semua founder startup atau startup di Surabaya yang sudah jalan, seperti ada kasir pintar, mungkin ada yang tahu, kemudian ada apa lagi ya, sayur box kalau nggak salah. Jadi beberapa yang ada di Surabaya itu ada di sana. Dan tadi ada postingan yang saya lihat itu terkait dengan buku. Jadi ada buku dari Kementerian Pendidikan, kemudian dari Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, sama satunya Search bahasa lupa itu. Nah, di situ tadi di captionnya itu untuk untuk buku yang ada di Koridor Space itu ternyata di Surabaya ada 5 saja tempat yang diberikan bukunya. Nah, jadi tadi bukunya seperti ini ya. Ini bukunya seperti ini tadi. Jadi bisa lihat barusan tadi diposting sama Koridor. Jadi coba cari di Koridor di Instagram ya. Dan buku ini itu di Surabaya cuma ada 5 tempat. Jadi ada di Koridor sendiri, kemudian di ITS, lalu di UNER, lalu yang keempat di UPN, yang kelima UWKS. Jadi swasta yang punya hanya kita.
Oke. Jadi dari tadi tiga tadi kan Iya. negeri semuanya kan. Negeri semuanya. UNER, ITS, UPN. Jadi suatu kehormatan bagi Privilege ya. Yes, suatu kehormatan bagi WKS bisa memiliki salah satu buku ini. Jadi dari 5 tempat itu kampus swasta hanya WKS. Jadi nanti ini sebenarnya sudah bisa diakses secara digital juga. Jadi saya lupa nanti saya sebutkan. Tapi untuk yang fisiknya di Surabaya hanya 5. Hanya 5. Oke. Nah, teman-teman. Oke Pak. Jadi tadi kan udah dijelasin nih MBKM sama program dari Rubik ini apa aja. Mungkin untuk info lengkapnya bisa menuju kemana nih Pak untuk teman-teman untuk mengunjungi informasinya. Kalau untuk yang program dari kementerian itu bisa di search nanti, bisa kata kuncinya P2MW atau IWDM. Kalau untuk yang inkubator bisnis itu bisa kalian akses di rubik.wks.ac.id. Oke. Ya, jadi nanti untuk cara daftarnya nanti akan harus buat sign up dulu ya. Oke. Sign up untuk akunnya, kemudian nanti baru bisa nanti download untuk dokumen-dokumen yang ada di sana, template untuk proposal ada di sana, kemudian cara mendaftarkan, upload proposal juga ada di sana. Semua informasi ada di sana. Oke, teman-teman. Dan kalau biasanya kita juga upload nanti di Instagram kita di rubik.wks. Oke. Atau biasanya link sama WKS Media Center biasanya nanti. Ya, karena kalau kita upload informasi-informasi selalu kita tag di WKS Media Center. Oke teman-teman, jadi bisa langsung aja ke mengunjungi link di situ ya teman-teman. Akan kita sertakan di bawahnya nanti. Yes. Oke Pak Riki, terima kasih untuk waktunya dan Jadi kita tunggu yang teman-teman mahasiswa yang mau gabung inkubator bisnis, sangat-sangat kami tunggu. oke, sangat open ya Pak ya, Yes. terbuka lebar. Oke Pak Riki, terima kasih untuk waktunya. Langsung saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Cuan. Oke, thank you banget untuk Kevin dan khususnya untuk Pak Riki yang sudah memberikan informasi terupdate-nya mengenai kewirausahaan Merdeka. Jadi teman-teman yang berminat untuk join silakan aja langsung bisa langsung hubungi ke Pak Rikinya karena Pak Riki ini adalah PIC dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dan tanpa berlama-lama lanjut aja kita pindah ke informasi selanjutnya, yaitu informasi kampus mengajar yang saat ini lagi ya mungkin memang udah tutup pendaftaran, tapi kalau teman-teman ingin mempersiapkan untuk tahun yang akan datang bisa langsung cermati informasi berikut ini karena di lokasi yang berlainan sudah ada Hana dan juga Bu Erlin. Langsung aku pindahkan ke Hana. Hana. Halo teman-teman semuanya. Oke, di sebelah saya sudah ada PIC dari kampus mengajar. Kita sapa dulu ya. Halo Ibu. Halo Hana. Oke, bisa diperkenalkan Bu, mungkin ada mahasiswa yang belum tahu nih siapa PIC dari kampus mengajar. Halo mahasiswa semuanya dan sobat Warta Media Wijaya. Saya PIC Kampus Mengajar. Nama saya Bu Erlin Kartika Sari. Panggil aja Bu Erlin ya. Oke, sebentar lagi kita akan mengajukan beberapa pertanyaan nih mengenai program dari kampus mengajar ini. Oke, Bu Erlin, bisa dijelaskan seperti apa program kampus mengajar yang dimana Kemendikbud menaungi? Oke, sekarang ini sedang dibuka program Kampus Mengajar. Jadi Kampus Mengajar ini salah satu dari 8 MBKM. Kampus Mengajar ini mengajak para mahasiswa semua, khususnya para mahasiswa dari WKS ini untuk membantu para kepala sekolah, guru di SD dan SMP yang masih terakreditasi rendah yaitu B maupun A yang ada di seluruh Indonesia ini untuk mari sama-sama mahasiswa berkontribusi membantu mereka mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya. Jadi programnya ini seperti kita kayak praktek mengajar gitu ya Bu? Jadi seperti praktek mengajar tapi lebih luas lagi karena misi utama dari program Kampus Mengajar ini ada tiga ya. Apa aja itu? Yaitu pembelajaran literasi, numerasi, dan juga adaptasi teknologi sederhana di SD dan SMP yang benar-benar menjadi sasaran ini. Jadi mereka masih berkurang atau masih kurang sekali akreditasinya yaitu di B dan C. Gitu. Ya. Untuk syaratnya Bu, mungkin ada mahasiswa yang mau mengikuti program ini, apa aja sih syarat yang dibutuhkan itu? Jadi syarat untuk ikuti Kampus Mengajar ini semua mahasiswa WKS boleh mengikuti ini. Syaratnya minimal di semester 4
Jadi semester 6 itu masih boleh, dan semester 8 yang masih belum lulus juga masih boleh ikut kampus mengajar ini. Kemudian IPK-nya itu minimal 3 ya, tapi saya yakin pasti mahasiswa WKS nggak ada yang kurang dari 3. Pasti di atas 3 ya kan? Iya, yuk gabung bersama kita. Cari tahunya di ini Hana, di websitenya kita ada di kampusmerdeka.wks.ic.id. Oke, jadi kan bisa cari info di web wks.ac.id ya. Oke, kita bisa tanya Bu, tanggal pelaksanaannya itu sampai kapan dibukanya ini? Oh iya, kampus mengajar ini karena ini yang sedang dibuka ini adalah program hibah. Jadi program dari pemerintah yang mahasiswa ikut program ini itu gratis. Itu dibukanya cuma beberapa minggu aja, yaitu dari 25 Mei kemarin sampai 12 Juni. Jadi masih ada beberapa hari nih, masih kita tunggu kalau mau join di kampus mengajar. Ya, buat teman-teman yang tertarik bisa langsung ya, kalian upload berkas-berkas kalian di web dari kampus kampus mengajar itu di Kemdikbud, kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, dan juga di website kita di mbkm.wks.ic.id. Jangan lupa dicari infonya. Iya. Oke. Untuk benefitnya itu apa aja sih? Oh ya, ini yang paling membuat menarik para mahasiswa ini benefitnya. Tentunya nanti kalian, jadi mahasiswa dari semua prodi ya, jadi tidak hanya dari prodi kependidikan aja, tapi semua prodi itu bisa ikut gabung di acara kampus mengajar ini. Minimal semester 4. Benefitnya selain pengalaman mengajar di SD ataupun SMP, juga nanti kalian akan dapat kenalan banyak dari lintas mahasiswa, dari lintas PT, bisa dari negeri, swasta. Jadi ini seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia. Nanti kalian akan berkelompok di salah satu SD penempatan itu. Tapi untuk penempatannya itu berdasarkan domisili atau dipilihkan? Oh ya, nah penempatan ini yang bingung ya, nanti gimana kalau aku ditempatkan jauh dan gimana. Nah, ini aturannya di kampus mengajar 4 ini penempatannya dekat dengan domisili masing-masing. Jadi waktu kalian mengisi di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id itu nanti kalian ada isian domisili. Nah, silakan diisikan itu daerah domisili kalian, dan tentunya nanti akan dipilihkan di SD atau SMP yang dekat dengan domisili kalian. Seperti itu, jadi lebih mudah ya Mbak ya. Dan yang paling menarik lagi nih, syukur nanti kalian bisa mendapatkan uang bulanan. Itu nominalnya disampaikan nggak ya? Boleh. Oke. Jadi nominalnya nanti uang saku per bulan selama 6 bulan itu ada 1.200.000 itu langsung ke rekening mahasiswa ya, sama ada potongan UKT ya sebanyak 2.400.000 itu nanti akan ditransfer ke rekening PT yang nanti akan otomatis mengurangi SPP para mahasiswa di semester selanjutnya gitu. Oke, mantap banget kan programnya. Jadi kalian bisa ikut kampus mengajar ya, mumpung sekarang belum deadline waktunya masih 12 Juni, makanya kalian bisa daftar sekarang. Ya. Untuk pesan untuk mahasiswa Bu. Oh iya. Kayak lebih semangat untuk ikut program-program Kemdikbud. Iya, untuk mahasiswa WKS yang kalian semester 4, 6, dan 8, mari kita ikut berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa di dalam dunia pendidikan melalui pembelajaran literasi, numerasi, dan adaptasi teknologi bersama Kampus Mengajar 4. Oke, kami ucapkan terima kasih untuk Hana dan Bu Erlin atas informasi mengenai kampus mengajarnya. Semoga teman-teman yang berminat bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi untuk mendaftar di tahun yang akan datang. Selanjutnya kita akan mengulik informasi mengenai pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri. Ya, walaupun kegiatan ini juga sudah tutup pendaftaran dan juga dalam proses seleksi, tapi teman-teman juga bisa mencari lagi informasi lebih lanjutnya untuk mempersiapkan diri dalam pendaftaran yang tahun depannya begitu ya. Jadi langsung aja kita simak wawancara yang sudah saya lakukan, kebetulan saya lakukan sendiri bersama Bu Fadila. Jadi langsung aja teman-teman saksikan berikut ini. Oke, dari studio langsung bersama kami sekarang berpindah di studio lainnya. Saat ini kami akan membahas mengenai salah satu program dari Kampus Merdeka Belajar, yaitu pertukaran mahasiswa merdeka. Dan pada kesempatan kali ini kita langsung didatangkan PIC dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang langsung memegang kegiatan ini begitu ya. Dan langsung saja Bu Fadilah bisa
berikan gambaran bagaimana kegiatan ini. Sebenarnya ini adalah pertukaran mahasiswa. Saya sebut nama resminya aja ya. Oke. Pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri. Nah, sebenarnya. Jadi ini yang saya naungi adalah untuk khusus yang pertukaran mahasiswa di dalam negeri saja, bukan yang di luar negeri. Kalau luar negeri mungkin di KUI ya. Iya. Nah, kemudian untuk sebenarnya apa sih intinya pertukaran mahasiswa itu? Jadi mahasiswa itu akan dikirim ke PT lain, jadi belajar di PT lain kayak gitu selama 1 semester seperti itu. Dan kalau saya bilang persyaratannya PT-nya nggak sembarang PT, jadi harus kalau untuk PMMDN yang biasanya disingkat dengan PMMDN itu harus PT-nya di luar pulau PT asal dan di luar alamat KTP dia. Gitu. Jadi seperti itu untuk pemilihan. Berarti juga harus berbeda dari domisili juga kan, Bu? Kalau untuk domisili sih sepertinya enggak, karena yang ketentuannya hanya beda dengan PT asal dan alamat KTP begitu ya. Oke, jadi sebagai pembukaan ini mungkin teman-teman sudah tahu ada beberapa persyaratan itu, yaitu kita akan bertukar, melakukan pertukaran mahasiswa di luar pulau asal kita, yaitu dari perguruan tinggi dan juga alamat KTP. Oke, lanjut, karena kita sudah membahas soal persyaratan, mungkin Bu Fadila juga bisa menjelaskan, pasti kan persyaratannya banyak sekali dan juga harus mengumpulkan berbagai macam berkas. Monggo bisa dijelaskan. Kalau untuk mungkin ya karena kita bertukarnya ke luar pulau PT asal dan alamat KTP, pasti yang disiapkan pertama kali adalah scan KTP. Kemudian untuk bukti mahasiswa aktif itu ada transkrip nilai, kemudian juga karena ini semua program MBKM harus dapat surat izin dari universitas, berarti kita juga harus minta surat izin dari universitas kayak gitu. Kemudian yang disiapkan tadi juga ada karena ini bertukar antar pulau, maka yang salah satu karena ada banyak risiko kita dikirim ke luar pulau, istilahnya kalau saya bilang dikirim ke antah berantah, maka kita harus siapkan juga asuransi. Jadi asuransinya memang tidak, kalau ketentuannya itu memang lebih baik disarankan BPJS, karena kalau BPJS pakai BPJS kesehatan itu biaya asuransi akan ditanggung. Tapi kalau di luar BPJS maka biaya asuransi tidak akan ditanggung. Nah itu selain kartu BPJS kita juga harus membuktikan bahwa kita adalah peserta aktif. Jadi karena kita nggak hanya butuh kartu BPJS, tapi bukti aktifnya juga. Terus banyak karena ada sekitar 8 ada 8 berkas. Selain itu ada surat pernyataan dari orang tua yang mengizinkan, kemudian surat pernyataan komitmen bahwa mahasiswanya bersedia mematuhi segala regulasi yang setelah ditentukan oleh Dikti seperti itu. Iya. Baik, sudah cukup jelas ya tadi penjelasan yang singkat padat tapi sangat jelas begitu ya. Jadi ini juga bisa mendorong teman-teman untuk sekiranya ingin mendaftarkan diri di PMM ini, kalian juga bisa mempersiapkan diri dengan berkas-berkas yang sudah disebutkan oleh Bu Fadila itu tadi. Dan selanjutnya, karena kita sudah tahu berkasnya apa, kegiatannya bagaimana, yang pasti kita juga ingin tahu ya teman-teman, apa sih Bu benefit dari kegiatan ini? Ketika kita mengikuti kegiatan ini, apa manfaat yang kita dapatkan? Kalau benefit saya bagi menjadi 2 ya, karena satu itu benefit, ada insentif dari Dikti yang diberikan, itu adalah UKT atau bantuan UKT, jadi bukan UKT, jadi bantuan UKT sebesar 2,4 juta kayak gitu. Jadi sistemnya itu kita tidak akan membayar UKT di PT penerima, jadi kita itu tetap seakan-akan kuliah di, misalnya karena UWKS ya, kuliah di UWKS tapi cuma bertukar tempat saja. Jadi UKT tetap dibayarkan di UWKS, tapi akan diberikan ketika kita sudah menyelesaikan program itu akan diberikan bantuan UKT yang bisa digunakan untuk membayar UKT semester berikutnya. Pertama itu. Yang kedua itu adalah uang saku. Uang saku mahasiswa itu diberikan 700.000 ya sebulan kayak gitu. Itu selama 4 bulan. Kemudian yang ketiga itu bantuan insentifnya itu adalah uang akomodasi, atau kalau bahasa anak-anak mahasiswa sekarang itu uang kosnya. Ada bantuan untuk uang kos itu 500.000 dengan catatan bahwa mahasiswa ini sudah diberangkatkan ke PT penerima. Kalau misalnya karena kondisi dia tidak bisa di PT penerima, maka uang kos ini nggak akan dikasih. Jadi
kegiatan yang berlangsung secara offline begitu ya. Jadi Iya. di PT tujuannya. Kalau misalnya mahasiswa ini berhasil datang ke sana, otomatis dia akan tetap di sana untuk sementara waktu, maka uang insentif itu akan disalurkan. Iya, uang Gitu. kosnya itu. Nah, itu untuk yang langsung diterima mahasiswa. Kemudian untuk biaya lainnya seperti tiket dan kalau misalnya butuh untuk biaya antigen, untuk Iya. tes antigen, tes Semacamnya PCR, swab PCR, ya. swab PCR itu, maka itu semua akan ditanggung pemerintah. Itu sistemnya reimburse. Untuk tiket itu kita nggak beli, tapi nanti kita mendaftarkan diri lagi. Itu nanti akan dikirim tiketnya langsung ke email, biasanya ke email mahasiswa. Sedangkan yang reimburse itu biasanya yang tadi tes swab kalau dibutuhkan kayak gitu seperti itu. Nah itu terus itu untuk yang saya bilang dari segi pembiayaan ya. Kalau dari segi pengalaman itu menurut saya nggak terukur dengan uang karena ada satu kegiatan di pertukaran mahasiswa yang tidak dirasakan oleh teman-teman mahasiswa lain kayak gitu. Bahkan di teman-teman di PT Penerima yang namanya modul Nusantara. Jadi ini nanti dilaksanakan weekend setiap hari Sabtu dan Minggu dan ini diakui sebagai perkuliahan tapi perkuliahan budaya. Jadi nanti kita di sana ada 4 modul. Nah, ada modul kebinekaan, ada modul refleksi, ada modul inspirasi dan ada namanya modul saya lupa namanya tanggung jawab sosial atau apa gitu. Nah, itu yang kebinekaan itu salah satunya kunjungan ke tempat-tempat sejarah. Nah, tempat sejarah itu kalau kita kadang nyebutnya malah di sana tempat wisata ya. Kalau mungkin teman-teman yang ikut sosialisasi sebelumnya di di Bangsal Poncowaliko itu ada foto dari peserta sebelumnya itu di depan tongkonan gitu. Jadi rumah adat Tanah Toraja. Jadi itu kalau orang bilang kan apakah itu jalan-jalan? Enggak. Itu enggak jalan-jalan, itu bagian dari perkuliahan. Jadi itu yang benefit yang mungkin saya bilang itu yang enggak terukur dengan uang kayak gitu. Karena merasakan pengalaman itu dikirim ke tempat lain dan kamu di sana belajar tentang budaya mereka. Dan itu ada 25 sesi. Jadi setiap Sabtu dan Minggu itu kalian akan diajak untuk mengikuti perkuliahan itu seperti itu. Jadi kegiatan yang dibilang orang-orang ini wisata sebenarnya itu adalah kegiatan yang termasuk modul Nusantara itu sendiri. Apakah itu masuk di mata kuliah atau MK terhitung di dalamnya Ibu atau tidak? Kalau untuk mata kuliah memang dia itu kan dari 20 SKS yang ditawarkan di kegiatan ini itu dia mengambil 4 SKS. Tapi nanti untuk masalah konversi kan diserahkan kembali ke PT asal ya. Tapi memang dia ditawarkan sebagai mata kuliah kayak gitu. Jadi ini gambaran yang luar biasa sekali yang sudah dijelaskan bagaimana teman-teman harus mempersiapkan diri. Jadi gambaran umum dari kegiatan ini juga berkas-berkas yang harus disiapkan dan juga benefit apa yang kita dapatkan. Jadi sudah dengar sendiri ya teman-teman betapa wow-nya kegiatan PMMDN ini ya. Ini yang kedua ya Ibu ya? Iya, ini yang batch kedua. Oke Ibu, mungkin bisa dijelaskan lini masanya karena setahu saya untuk pendaftarannya sudah ditutup ya untuk yang tahun ini. Kalau untuk tahun ini sih sudah ditutup, tapi kalau memang teman-teman mahasiswa berminat, ini memang program dikhususkan untuk semester ganjil. Jadi kalau mau ikut itu memang kita mendaftarnya di semester genap dan biasanya dibukanya itu di bulan Mei, Maret antara April Mei kayak gitu. Dan itu nanti memang agak panjang ke prosedur pendaftarannya sampai ke penerimaan karena memang ada berbagai kegiatan yang harus diikutkan. Salah satunya yang mungkin itu adalah survei kebinekaan. Selain itu karena kan terjadi perbedaan mulai tahun akademik antar PT itu, jadi KRS itu juga harus diurus. Nanti teman-teman yang sudah dinyatakan diterima itu biasanya akan dihubungi atau menghubungi PIC dari PT Penerima untuk mengurus KRS mereka gitu. Dan kalau saya bilang jangan khawatir Bu, nanti kita ditinggalkan. Kalau ditinggalkan silakan lapor ke saya atau ke tim PIC, tim PMMDN lainnya yang di UKS karena memang ketentuan dari PT Penerima itu adalah wajib bisa menghandle atau mengayomi mahasiswa-mahasiswa yang diterima di sana gitu. Jadi
insya Allah kalian nggak akan ditinggalkan di sana. Walaupun istilahnya dikirim ke sana, kalian juga nggak akan ditinggalkan kayak gitu. Luar biasa, keren Bu Fadila. Oke, sebagai penutup mungkin Ibu bisa memberikan informasi di mana kami mahasiswa bisa mendapatkan informasi lebih lanjutnya mengenai PMM ini, mungkin di batch ketiga dan yang akan datang, atau bisa datangi website apa begitu. Kalau mungkin lebih jelasnya mungkin di media sosial Dikti ya, atau mungkin media sosialnya PMMDN. Saya karena gini, PMMDN itu mainnya di media sosial, jadi dia jarang di web resminya Dikti kayak gitu. Jadi lebih banyak dia itu banyak informasi itu malah ada di Instagram atau di Telegramnya, sebenarnya seperti itu. Terupdate-nya di sana ya? Terupdate-nya di sana karena memang tim ini dibentuk untuk menjangkau lebih ke arah mahasiswa gitu. Jadi lebih mainnya ke medsos kayak gitu. Terus terus untuk web sendiri kayak gitu sepertinya saya kurang paham juga karena dipisah. Tahun pertama batch-nya masih ikut di MBKM Dikti, tapi sekarang batch kedua ini dipindah ke webnya itu program pmn.id kayak gitu. Jadi nanti mungkin kalau pengen tahu infonya lebih ke Instagramnya Dikti. Jadi lebih mudah ya, langsung aja kunjungi Instagram resminya Dikti begitu ya untuk informasi lebih update-nya. Oke, Bu Fadila, terima kasih untuk informasinya yang terupdate dan juga sangat mengedukasi kami mahasiswa. Semoga kedepannya semakin banyak mahasiswa yang berminat untuk join di PMM atau Pertukaran Mahasiswa Merdeka Dalam Negeri. Saya kembalikan ke studio. Ya, sekian informasi mengenai PMMDN. Teman-teman diharapkan bisa join kegiatan ini karena kegiatan-kegiatan yang sebelumnya sudah saya berikan itu, maksudnya saya bacakan tadi, itu adalah kegiatan-kegiatan yang sangat menarik untuk diikuti. Dan selanjutnya adalah kegiatan MSIB, yaitu magang studi independen bersertifikat yang akan dilakukan oleh Kevin mewawancarai Bu Fris Melia Salviana. Nah, teman-teman juga langsung bisa aja simak informasi berikut ini. Langsung saya serahkan ke Kevin. Silakan. Halo semuanya, saat ini saya sudah bersama dengan Bu Fris Melia Salviana, SHMH. Beliau ini adalah PIC dari program MBKM MSIB. Jadi langsung aja kita tanya-tanya ya, teman-teman. Oke Bu, jadi program MSIB itu seperti apa sih? Ya, jadi sebetulnya program MSIB itu merupakan suatu program. Jadi M dan SIB-nya berbeda. Kalau magang itu pelatihan, jadi kita nanti dilatih seperti ini. Ada yang sudah lolos PLUD di puskesmas tentang administrasi di rumah sakit seperti apa, seperti pekerja dilatih dan dapat uang saku juga loh di situ. Kemudian kalau yang studi independen itu seperti pelatihan, jadi kita seperti belajar tapi yang menjadi tutor itu bukan dari akademisi tapi praktisi, sehingga lebih menguasai untuk bagaimana prakteknya di dunia kerja. Jadi nggak hanya di kampus saja, tapi sudah mengetahui gimana kalau di dunia kerja. Oke, jadi MSIB itu ada 2 program ya? Yang magang dan studi independen. Terus untuk magang dan studi independen ini apa aja sih Bu syarat-syaratnya? Untuk persyaratannya yang data diri, CV, kemudian membuat suatu proposal tentang apa sih kelebihan kita, kemampuan kita yang seperti, jadi kita dilatih untuk melamar pekerjaan di sini. Jadi dilatih untuk melamar pekerjaan. Kelebihan kita apa, kenapa harus menerima kita, dan kalau yang dari kampus itu surat rekomendasi. Nah, ini surat rekomendasi cukup dari Kaprodi saja supaya cepat untuk pendaftaran dan cepat untuk pengumumannya pun cepat. Begitu memasukkan 2 atau 3 hari, kalau miteranya sudah menseleksi langsung diumumkan. Jadi selain CV juga surat rekomendasi. Ya. Terus apakah untuk tanggal berlangsungnya itu kapan sih Bu? Untuk pendaftarannya sekarang sudah dibuka. Jadi sudah mulai 6 Juni sampai 10 Juli. Sampai 10 Juli. 10 Juli terakhir. Jadi 6 Juni, 10 Juli itu pendaftaran plus seleksi. Jadi untuk nggak perlu menunggu kapan ya diterima, kapan nggak, langsung 2 atau 3 hari kalau mitra sudah seleksi dan menerima akan diumumkan. Itu untuk berlangsung dari programnya itu berapa lama? 1 semester. 1 semester, 6 bulan ya Bu? Iya, 6 bulan. Terus untuk teman-teman nih Bu, benefitnya apa sih Bu dalam mengikuti program MSIB?
Jadi benefitnya itu nambah pengalaman, nambah teman, karena nanti yang ikut juga bukan dari mereka saja, tapi dari kampus di seluruh Indonesia. Kemudian nambah kenalan, dalam artian kenalan ini kalau misalkan kita dipercaya untuk magang di suatu tempat, kemudian mitra merasa senang dengan kita, maka akan direkrut nanti untuk bekerja. Menambah relasi juga. Ya, menambah relasi. Oke, Bu. Mungkin Ibu untuk yang terakhir mungkin Ibu bisa kasih pesan-pesan Ibu untuk teman-teman biar Ya. minat untuk mengikuti program ini. Nah, ya. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswi WKS bisa mengikuti program MSIB Kemenristek Dikti di kampus Merdeka.id. Nanti mengisi di sana harus segera mengisi karena dalam artian di sini untuk pendaftaran 6 Juni sampai 10 Juli. Mudah-mudahan kita mengalami peningkatan karena dalam 2 putaran ini cuma 5 gitu. Oke. Saya pinginnya itu lebih dari 5. Oke, mari. Oh ya, Bu. Mungkin untuk mahasiswa yang minat nih, Bu. Mungkin kemana sih, Bu, untuk mencari informasi lebih lanjutnya? Ke link apa atau ke website apa gitu? Websitenya sama ke kampus Merdeka.id sama. Kemudian kalau mau untuk mencari linknya apa, bisa di semua link bisa dilihat nanti. Oke. Untuk Kemudian nanti bisa tanya-tanya ke teman-temannya yang sudah juga, teman-temannya sudah mengikuti magang dan studi independen, karena kebanyakan mereka tertarik untuk ikut lagi. Oke. Untuk teman-teman yang mau mengikuti program MSIB ini bisa mengunjungi link yang sudah disebutkan tadi, akan ditampilkan di sini. Oke, terima kasih untuk Bu Fri sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Saya langsung lanjutkan ke studio. Oke, thank you Kevin, thank you Bu Fris untuk informasi yang sudah diberikan. Nah teman-teman, jadi ada 4 kegiatan yang sudah kita bagikan pada hari ini. Yang pertama yaitu Kewirausahaan Merdeka, kedua Kampus Mengajar, ketiga PMMDN atau Pertukaran Mahasiswa Merdeka Dalam Negeri, dan yang keempat adalah MSIB yaitu Magang Studi Independen Bersertifikat. Teman-teman di sini sangat dianjurkan sekali untuk mencari informasi lebih detailnya di website-website resminya, karena informasi yang kita berikan so pasti adalah informasi secara garis besarnya begitu ya. Dan kami harapkan teman-teman juga terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan tersebut, karena kegiatan ini juga pastinya dapat mendorong mengenai kualitas kampus dan juga kualitas teman-teman sendiri. Dan sekian informasi yang bisa kami berikan, semoga bermanfaat untuk kita semua, semoga kita semakin lebih aktif di masa-masa yang akan datang dan juga semakin berprestasi. Dan sebelum kita mengakhiri, kita mau lihat dulu sih kilas balik selama bulan Mei lalu apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Check it out. Sekian informasi mengenai program-program yang ditawarkan oleh MBKM dan juga sekian kilas balik yang bisa kita bagikan ke teman-teman semua selama bulan Mei yang lalu. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di kegiatan-kegiatan WMW yang akan datang dengan informasi-informasi yang jauh lebih menarik. Semoga kita juga selalu dalam keadaan sehat, dan juga teman-teman akhir kata tetap semangat untuk terus berprestasi. Sampai jumpa.